Amanah itu begini. Amanah itu dari kata seakar-akarnya itu roots-nya dari kata aman. Aman ya. Di satu masa boleh kalau mau belajar lebih, saya mengajar di S3 di UPI di linguistik. Ya, jadi ada sosiolinguistik, ada belajar fonologi, morfologi, sintaks, kemudian ada juga semantik ya, ada leksikon dan sebagainya. Nah, itu kalau kita urai sampai ke titik awalnya, itu seakar dengan kata aman namanya. Aminah. Apa itu aman? Aman itu keadaan tenang, nyaman, enak, baik. Kalau dibentuk menjadi karakter dan sifat, maka tambahkan tak di ujungnya. Kalau ingin dibuat sesuatu yang panjang, tanpa jeda, tanpa batas, tambahkan alif di tengahnya. Maka menjadi amanah, singkatnya begitu. Amanah adalah upaya sepanjang apapun, dalam keadaan apapun, untuk membuat orang-orang yang berinteraksi dengan kita merasa nyaman dan tenang. Itu asalnya. Sehingga disarikan itu dengan kalimat singkat dan padat dapat dipercaya. Karena dengan dapat dipercaya kita merasa tenang. Asalnya begitu. Oke? Di sifat amanah itu. Bagaimana menghadirkan rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman bagi orang-orang yang berinteraksi dalam kepemimpinan kita. Jadi ketika Anda ditempatkan dimanapun, menjadi pribadi yang amanah. Artinya pribadi yang menenangkan dan melahirkan rasa aman untuk orang banyak. Aman, tenang, nyaman. Gitu. Integritas, iya, jujur. Tapi setiap orang mau bicara, nggak enak rasanya gitu. Nggak ada ketenangan. Nggak ada kenyamanan. Coba lihat Nabi dia, kan deskripsinya begitu. Ada kitab buku banyak sekali mendeskripsikan tentang pesona, tampilan karakteristik Nabi Muhammad. Itu orang baru lihat wajahnya, terus udah jatuh hati dengan beliau. Ya, ada sosok namanya Abdus Syams. Beliau dari Persia. Lalu mencoba mencari keyakinan, pendalaman. Masuk Kristen. Terus dengar lagi info. Ada seorang disebut Nabi di Madinah. Ingin tahu ajarannya, datang. Begitu datang, baru melihat Nabi. Itu 3 tahun sebelum Nabi wafat. 3 tahun sebelum Nabi Muhammad wafat. Tahun ke-7 Hijrah. Baru melihat wajahnya, itu sudah langsung terpesona dengan karakter beliau. Senyumnya, kepada siapapun senyumnya sama. Kepada siapapun, gak dibedakan. Ya Pak, kadang pada pimpinan dengan bawahan kan senyumnya kadang agak beda ya. Ini semua sama, senyumnya sama gitu, menyambutnya sama. Itu langsung jatuh cinta kepada beliau dengan akhlaknya itu, lalu bersyahadat masuk Islam. Berubah namanya menjadi Abdurrahman, hamba Allah yang terkasih. Ya, bertekad, saya terlambat nih belajar jadi orang baik, pengen jadi orang baik. Maka beliau putuskan, ingin mendedikasikan sisa hidupnya untuk melihat belajar langsung dari pesona kehidupan Nabi. 3 tahun dipelajari Nabi keluar rumah jalannya bagaimana, ketemu orang bagaimana, sampai diamanatkan ketemu binatang pun sayangnya luar biasa. Akhirnya dipraktekkan, ketemu anak kucing kecil, kucing liar. Kalau kucing rumahan itu kittun namanya, kittun. Serap ke dalam bahasa Inggris itu kitty kan, cat kitty. Jadi Hello Kitty kucing rumahan, jadi bantal, jadi sarung, jadi apa gitu ya. Nah, tapi kalau kucing liar namanya hurun, pakai hak besar. Anak kucingnya Hurairah. Lewat di depan beliau, ya kehilangan induknya diambil, dirawat, kalau malam diselimuti, makan disuapi, dimasukkan ke jubah, tiba-tiba lagi jalan berpapasan dengan Nabi, keluarlah anak kucing kecil itu, Nabi mengatakan, "Anta Abu Hurairah." Kamu adalah bapaknya anak kucing kecil yang merawat anak kucing seperti merawat anak sendiri. Maka sejak saat itu viral, namanya disebut dengan Abu Hurairah. Anda bisa bayangkan, orang-orang yang melihat Nabi, saking merasa amannya, nyamannya, percaya pada Nabi, kepercayaan itu bisa merubah kepribadiannya menjadi lebih baik. Dan itu ada polanya, ada fikihnya. Sehingga ketika diwariskan pengajaran itu, ada orang-orang yang ketika Anda lihat, Anda terinspirasi jadi baik. Coba cek deh, ada sosok-sosok tertentu, ustadz, kiai, ulama, habib. Ketika Anda lihat, Anda pengen jadi orang baik. Karena Anda merasa nyaman. Itu diwariskan. Nah, kalau dibawa ke nilai keteladanan kepemimpinan, bisa nggak begitu melihat Anda, karyawan tuh merasa tenang gitu. Merasa terlindungi. Tanggung jawabnya diayomi. Punya pemimpin yang betul-betul memberikan kedamaian. Itu sesuatu yang mahal sekarang.
Ya, dulu kalau di garis komando itu militer, ya kalau prajurit salah, itu pimpinannya langsung ambil alih sehingga prajurit merasa nyaman. Dan kita kehilangan itu saat ini, tipis. Nah, sama nih di Skarpura, Angkasa Pura nih. Bisa nggak ketika lewat itu orang bukan hanya segan, bukan hanya hormat, tapi nyaman. Saya senang dengan pimpinan saya. Ya, amanah. Amanah itu bukan sekedar dipercaya, tapi kepercayaan yang melahirkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian dalam jiwa. Sehingga orang senang menyebutnya. Siapa bosnya sekarang? Masya Allah, beliau tuh. Ya. Siapa bosnya sekarang? Nggak usah sebut namanya lah. Gitu kan? Nah, sifat kedua tuh. Jelas ya? Di sini ya? Oke. 3, saya cepat. Siddiq. Siddiq. Siddiq itu selalu tampil jujur pada kebenaran. Ya. Apa yang benar, itu yang ditampilkan. Ya, tapi cara menampilkannya nanti diatur lagi sehingga membuat orang merasa nyaman. Dia punya kemampuan dapat memanage sebuah kebenaran, tampil dengan cara yang elegan sehingga orang salah tidak merasa disalahkan, orang benar tidak merasa digurui. Itu Siddiq itu. Ya. Abu Quhafah namanya. Satu kali ada seorang bergelar Abu Jahal lawannya. Nanti kalau Anda yang belum haji, belum umrah, ya saya doakan semoga ada cepat ya. Dan tidak cukup dengan amin dia, nabung. Ya. Nanti di sini ada Grand Zamzam. Pak Wayan dari Mu'alaf sampai sekarang udah pernah umrah belum? Sudah ya, baik. Udah, oke. Nanti aja di akhir ya. Ini ada Grand Zamzam, ini ada sofa, ini ada jarak sedikit ke sini. Ini ada sofa, ini ke belakang, jalur ke Aziziyah ke belakang. Ini ada Istana Raja, ini asalnya bukit ini. Namanya Jabal Qubais, ini Istana Raja. Sini Masjidil Haram di depan. Ini jalan ke sini sedikit, ini ada Hotel Hilton yang lama. Ini di sini kalau naik sedikit, di sini ada musola, ini rumahnya Abu Bakar Siddiq dulu. Di sini ada toilet yang pertama, di sini ada yang kedua dekat masjid, tempat kipas angin di sini memberikan air. Ini warna hijau, ini parlemen Quraisy. Tempat kumpulnya orang-orang Quraisy di masa dulu. Yang mau saya katakan gini. Kalau Anda ke sini, teman-teman. Nanti belok ke sini, di pintu 26, terus ada gate Nabi. Gate Nabi itu beliau berkehidupan dengan Sayyidah Maimunah. Di sini sholat 2 rakaat sebelum ke Hajar Aswad dan menunaikan Isra Mi'raj. Ya, ada 2 pintu ke atas dan ke bawah. Dan gate Ali, di sini Babus Salam, tarik garis lurus, ini rumah Nabi lahir. Ya, di sini Marwah Sayyidah Khadijah. Di sini pintunya Sayyidah Abbas. Dari sini sampai ke ujung, ya, kurang lebih ada patokannya saya suka lihat kipas angin ya, 35 kipas angin. Udah saya hitung ya. Kalau 36 berarti nambah 1. Nah, di sini nanti ada jalur ke gate Nabi, ada satu tiang lampu besar sekali. Di sini ada jembatan ke sini. Ini tiang lampu besar. Ini dulu rumahnya Abu Jahal di sini. Abu Jahal. Abu Jahal ini memprovokasi begini. Jadi provokator itu udah ada 15 abad yang lalu. Beliau memprovokasi seperti ini kurang lebih. Oh, ini Muhammad ini orang jahat, penipu, nggak benar. Ya, ajaran-ajarannya menyesatkan, karya-karya sendiri dan sebagainya, memecah belah. Itu sudah ada. Lalu, semua orang yakin, umumnya, setelah peristiwa Isra Mi'raj itu. Masa sih ada orang pada masa itu berangkat ke Palestina cuma semalam balik lagi gitu kan? Nah, tinggal satu orang lagi, namanya Abu Quhafah. Nah, maka dari sini, kenapa saya gambarkan, bukan ini menunjukkan saya hafal, bukan. Saya ingin memvisualisasikan bagaimana deskripsi ini berjalan. Dari sini, dia berjalan ke sini, mencari ini, Abu Quhafah ini, yang kita kenal dengan Abu Bakar, ya kan? Tinggal satu orang ini. Kalau satu orang ini kemudian membenarkan, selesai. Maka diajaklah beliau naik ke sini, ke Jabal Qubais. Ini bukit kehormatan, siapapun yang ada di atas. Ini tanda kepemimpinan. Karena itu bikin istana sekarang, itu yang mimpin wilayah itu sekarang. Ini tandanya. Maka diangkat ke situ, ditanya, apakah engkau yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi, yang menjadi tanda mukjizat yang besar, dari mulai ke Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, sampai naik ke langit cuma semalam. Belum selesai subuh sudah pulang. Baik ya?
Apa kata Abu Bakar? Perhatikan kalimatnya. Lau kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sekarang ini di belakang kita ada musuh yang akan menyerang, saya akan percaya kepada beliau sekalipun itu tidak terjadi. Saya akan percaya. Anda bisa gambarkan ya betapa amanahnya dan nilai kejujurannya yang sangat tinggi sehingga berkata apapun orang yakin. Berkata apapun. Dan sudah pasti benar kalau menyampaikan. Sehingga dibawa nilai itu dengan kemasan kalimat yang sangat indah. Kalaulah beliau berkata, di belakang ini ada musuh yang menyerang dan tidak terbukti, saya tetap akan yakin. Keyakinan untuk menampilkan kebenaran dengan bahasa yang nyaman diterima dan baik. Dan tidak ada yang tersinggung pada masa itu. Karena memang Nabi Muhammad sudah punya sifat yang kedua, amanah itu. Dari sejak beliau sebelum dilantik jadi Nabi, orang itu merasa yakin, tenang. Ya. Jadi ketika beliau jadi orang baik, namanya solih, semua orang tenang. Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam. Bahkan yang menjadi lawan pun menitipkan barangnya pada beliau, saking merasa tenangnya. Tapi ketika jadi orang yang memperbaiki muslih, barulah ada orang merasa terganggu. Bayang ya? Ingat ya, ketika Anda menjadi leader yang ingin memperbaiki, pasti ada zona nyaman bagi sementara orang yang merasa terganggu. Maka apa yang terjadi? Sifat ketiga yang penting, siddiq ini. Bagaimana menampilkan kebenaran tugas Anda, tanpa harus menyinggung privasi orang-orang ini sehingga merasakan kebenaran dari situ. Maka ketika mengatakan kalimat itu diberikanlah gelar kepada beliau As-Siddiq. Dari sejak itu viral, namanya disebut Abu Bakar orang yang mampu menampilkan sebuah nilai kebenaran dengan cara yang elegan sehingga memberikan sidgoh, pengaruh terbaik bagi orang-orang di sekitarnya tanpa harus punya niat menyakiti apalagi menghancurkan. Siddiq. Sekarang ketika Anda diberikan tugas, bukan hanya kita bicara tentang, wah, bagaimana ini kita punya integritas, tapi bagaimana menampilkan integritas itu tanpa melukai orang lain. Coba lihat indahnya Quran ya. Saya tanya nih dengan sejelas-jelasnya. Kenal Fir'aun nggak? Baik, Anda bilang kenal, saya pulang. Fir'aun. Korun? Tahu ya? Oke. Pertanyaan saya. Fir'aun itu nama asli bukan? Bukan. Siapa nama aslinya? Oh, nggak usah ngarang. Ramses II, Ramses III, Region 1, Region 2. Ada ngarang itu bahaya gitu, Pak. Gini, Fir'aun, catat kalimat ini. Anda mau bikin status juga apa-apa. Fir'aun, Fir'aunnya Fir'aun. Tidak pernah disebut nama aslinya. Fir'aunnya Fir'aun. Tidak pernah disebut nama aslinya. Yang melekat itu nama jabatannya. Farao, Fir'aun, pemimpin, leader. Ya kan? Apa karakteristik Fir'aun yang paling jahat ditampilkan di Quran itu? Al-Baqarah 49 itu. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ada informasi bahwa ini akan ada sosok yang berpotensi menggantikan kepemimpinannya. Langsung ada bisikan. Apa bisik-bisik yang kadang-kadang masalah itu? Ya, nyampaikan hati-hati bos gitu ya. Ini potensi nih menurunkan Anda nih gitu ya. Hati-hati Pak GM dengan pembisik-pembisik gitu ya. Harus punya sifat fatonah itu. Ya. Ini berpotensi menghancurkan Anda ini. Langsung keluar dekretnya itu. Dekretnya jelas. Setiap ibu yang sedang mengandung didampingi oleh 2 orang intel. Yang satu mengamati, yang satu mengeksekusi. Ya, dia membawa satu senjata, yang taruhlah misalnya pisau pada masa itu. Jadi begitu lahir, langsung dilihat laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki, itu langsung dieksekusi di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Caranya, mohon maaf ya, nanti bisa disensor juga ya. Caranya, itu diambil. Zabaha itu beda dengan nahara. Fasholli lirabbika wanhar. Kalau nahara itu menyembelih seperti unta, ya, tidak dijatuhkan, biarkan dalam berdirinya disembelih. Di sini posisinya. Tapi kalau zabaha dijatuhkan dulu, ya, baru kemudian disembelih. Tapi kalau zabbaha pakai tasydid dijatuhkan dengan kasar, disembelih, digorok berkali-kali. Itu kalimatnya menggunakan zabbaha dan menggunakan kata progresif. Terus yudzabbihu. Nah, setiap lihat laki-laki jatuhkan, digorok berkali-kali di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Ya kan? Hobinya begitu, ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang kalian paling hebat katanya.
Itu dalam sejarah cuma 2 yang mengaku Tuhan. Dan oleh Allah tuh diberikan satu hukuman yang sangat melecehkan. Ya, supaya memberi tanda gitu. Kalau Anda terlalu tinggi, dijatuhkannya itu terlalu dalam. Ya, ditenggelamkan kan? Supaya orang viral, Tuhan tenggelam. Tuhan kok tenggelam gitu. Ya, satu lagi Namrud tuh. Namrud itu kan hancurnya hanya dengan satu nyamuk yang cacat sayapnya. Orang mengatakan lalat riwayat ya. Cacat ya. Ya, sehingga masuk ke telinganya, tewas dengan itu. Dia viral di kalangan masyarakat. Ada Tuhan tewas dengan nyamuk cacat gitu. Rendah. Maka setiap orang yang merasa tinggi, mengangkat dirinya terlalu tinggi, biasanya Allah langsung rendahkan serendah-rendahnya. Itu rumus tuh. Hati-hati ya teman-teman sekalian. Maka apa yang terjadi? Ya, itu dia ngaku Tuhan loh. Manusia sekarang kan paling tinggi levelnya Nabi pernah malaikat ya. Ya, Nabi pernah bilang, la nabiyya ba'di, nggak akan ada Nabi setelah saya. Itu clue-nya tuh. Ya, kalimat itu makna dalamnya begini, nanti di masa depan ada orang mengaku Nabi setelah saya. Langsung tolak aja, nggak ada setelah saya, nggak akan terpenuhi syaratnya. Makanya kalau ada orang ngaku Nabi sampai kini, nggak usah aneh. Ini menunjukkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad benar. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu masalahnya. Ya, dulu IM itu, pelatih bulu tangkis tuh, era 2000-an, ngaku Nabi. Tangkap polisi, tanya kan, kenapa ngaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu deh. Anak bayang nggak, kita ke Bogor dapat talas, dia wahyu. Yang legend itu kan, ada LE kan, aku malaikat tuh. Dia minta izin pada gubernur yang terdahulu untuk mendaratkan Jibril di Monas. Bayang, ditangkap oleh polisi tuh. Ya, kita dukung tuh polisi kita, jangankan teroris, malaikat dia tangkap tuh. Ya. Nah, tapi Fir'aun dengan berbuat semacam itu nggak pernah disebut nama aslinya oleh Quran. Selalu jabatannya, Fir'aun. Korun, sekorun-korunnya Korun, nggak pernah disebut namanya. Selalu sifatnya. Korah yang punya harta banyak, digambarkan seperti metafornya seluas samudra. Sehingga orang yang punya Korah disebut Korun, sampai sekarang masih dicari. Ya, orang Ciamplas ditanya, mereka mana? Wilayah harta karun. Gitu. Kan? Dicari. Tapi nggak pernah ditampilkan namanya. Kenapa? Inilah adab. Akhlak. Seburuk-buruknya orang. Yang salah itu perilakunya, bukan namanya. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan sakiti namanya, perbaiki perilakunya. Jangan cederai namanya. Karena jadi ada orang dengan nama yang serupa tidak berbuat yang sama. Anda itu mau menjatuhkan orangnya atau memperbaiki perilakunya. Anda seorang leader, ada bawahan salah. Ya, jangan ditajamkan kata-kata itu untuk menghancurkan namanya dan kehormatannya. Perbaiki kesalahannya. Itulah integritas. Itulah siddiq. Itu dahsyatnya Quran itu sampai sebegitu. Dan kalau sudah jadi pemimpin, ada potensi penyimpangan di dalamnya. Menyimpang dari kepemimpinan disebut togho. Kalau kaya, ada potensi penyimpangan dari kekayaan. Penyimpangan dari kekayaan disebut bagha. Makanya di Quran, Korun disifati dengan bagha, Fir'aun disifati dengan togha. Anda 37 orang, DPC, calon pemimpin, hati-hati. Ketika mengambil posisi A, akan selalu ada tantangannya. Pelajari itu sebelum menempati ruangnya. Itu, siddiq itu maksudnya. Nah nanti terakhir, untuk mendeliver itu semua, setelah punya kemampuan, yang pertama fatana, amanah, siddiq, bagaimana mendeliver itu dalam konteks kehidupan dan tugas kita. Maka muncul yang keempat namanya tabligh. Tabligh. Kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga sampai kepada relung hati yang paling dalam dengan pemahaman yang benar. Itulah tabligh. Balaghah itu sampai ke hati dengan pemahaman yang benar. Keputusan diterjemahkan membuat orang tenang. Ada keputusan apapun, walaupun itu pahit, tidak baik misalnya, tapi bagaimana mengomunikasikan itu dengan benar. Tenang, nyaman, sehingga merasa terlindungi, kebenarannya tampil tanpa menyakiti, itulah tabligh. Jelas begini? Nah, ini yang PR kita sekarang. Dan kita dihadapkan pada situasi yang kita bisa pantau sekarang. Karena salah komunikasi, menggunakan kata-kata yang tidak tepat, ya, jatuh hanya dalam sedemikian waktu yang singkat. Karirnya kan lama. Lama di titik, jatuh seketika. Hanya karena 1-2 kalimat saja. Ya kan? Hanya karena tampilan yang tidak elok. Karena tidak apa? Tidak memahami posisinya. Sehingga orang sudah menilai, ini nggak ada integritas nih. Nggak jadi teladan. Kata-katanya bukan hanya tidak layak ditiru. Ya, tapi layak diberikan pelajaran yang mengharu biru. Akhirnya banyak orang tergerak. Terlepas dari berbagai motifnya. Tapi ada bagian-bagian yang menjadi pelajaran kita. Jadi kalau ayatnya sudah ditampilkan, teorinya diperdalam, hakikatnya ditampilkan dalam kehidupan kita, terdengar, terlihat, terasakan, belum mampu menggugah kita untuk berbuat jadi lebih baik.
Maka dengan cara apa lagi kita diberikan penjelasan yang menerangkan untuk menjadi tipikal pemimpin yang berintegritas, membawa keteladanan. Kalau sudah paham, cepat lakukan. Bawa, khususkan pada diri kita. Dalam bahasa Inggris kasih artikel the kan, ya, there are so many cars outside. Itu banyak mobil di luar. I mean the car is mine. Yang ini, khusus spesifik. Kita mau bawa karakter fast di ke dalam diri kita, sehingga beda tampil dengan yang lain. Tambahkan the di depannya sehingga jadi the fast. Dulu ada film The Fast, ya. Kan kalau disatukan jadi fast. Tuh. Ulang tahun ke-26, Serikat Karyawan dari Sekarpura mentransformasi dirinya menjadi the fast. Sehingga tampil menjadi calon-calon pemimpin yang punya integritas, keteladanan dengan sifat fatana, sifat amanah, sifat siddiq, dan sifat tabligh. Disatukanlah 4 ini menjadi satu nama namanya Muhammad. Dan disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. 4 kali. Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat 40, Quran surah 47 dengan namanya ayat kedua, dan Quran surah 48 ayat 29. 4 kali. 4 sifat, 1 nama. Dan ketika Anda menyebut nama Muhammad, misalnya, sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar menjadi nabi kita, tapi bagaimana keteladanannya bisa kita tampilkan. Nah, spesial di hari miladnya Sekarpura ini, teman-teman, yang ke-26 bersamaan dengan bulan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bisakah peringatan hari kelahiran bagi kita semua yang ke-26 ini mentransformasikan diri kita menjadi calon-calon pemimpin, calon-calon baik yang menghadirkan karakteristik fast dalam kehidupannya, sehingga jalan dunia yang kita tempuh, track dunia itu diisi dengan fast, menjadi fast track dunia, melahirkan ujung akhirat yang menandai tempat berakhir kita di satu tempat yang masih tersembunyi tapi menjanjikan banyak kenikmatan. Sesuatu yang tersembunyi menghadirkan banyak kenikmatan, dalam bahasa Arab disebut jannah namanya. Kita terjemahkanlah kemudian dengan surga. Nah, surga itulah tempat akhir kehidupan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan fast track dalam kehidupan dunia untuk meniti nilai teragung yang bisa dia raih. Ada 8 pintu di dalamnya. Seperti Anda memiliki grade, maka surga pun punya 8 pintu. Dengan 4 sifat ini, Anda silahkan memilih pintu mana yang akan Anda raih. Ada pintu tertinggi namanya Firdaus. Ada surga Aden. Ada Jannatun Naim. Ada Darul Muttaqin. Terus sampai ke bawahnya namanya Jannah saja. Tapi keindahannya pun tak bisa dibayangkan, belum pernah terlihat, belum pernah tersentuh, belum pernah terdengar seperti itu nyatanya dalam lamunan kita. Nabi menggambarkan keindahannya, tapi kita lamunkan nggak sama dengan apa yang dilihat Nabi, dengan apa yang kita lamunkan. Indahnya luar biasa. Itu level yang bawah, bagaimana dengan yang paling tinggi? Ya, seorang Arab Badui ditanya, satu kali bertanya ke Nabi, di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-14, dia datang ke Nabi berkata begini, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannata, amalin basitin." Ya Nabi, ajarkan aku satu pekerjaan yang simpel aja. Aku bisa jaga sampai meninggal, sampai pulang ke akhirat. Di dunia ini aku selamat sampai pulang ke akhirat. Simpel aja. Jangan sulit-sulit, jangan berat-berat. Yang penting akhiratnya ujung akhirnya surga. Level biasa pun nggak apa-apa. Apa jawab Nabi? Baik, Anda konsisten dengan yang pokok aja. Kalau yang ritual, sholat pokok aja. Nggak perlu sholat sunnah. Sholatnya 5 waktu aja. Kalau punya harta, zakat yang pokok. Nggak perlu infak, nggak perlu sedekah. Yang pokok. Tapi jaga diri, jangan berbuat kriminal. Jangan menyimpang. Ujung kepala sampai ujung kaki. Silahkan, tunaikan itu dan bawa ke pekerjaanmu. Apapun itu. Kalau penggembala, gembala, jaga sholat. Jaga dengan baik, jangan menyimpang, jangan menipu, dan sebagainya. Maka apa yang dia katakan? Ya, siap ya Nabi, saya akan jaga yang pokok aja. Saya nggak bisa tambah, dan saya akan jaga diri saya dari perbuatan menyimpang. Maka dia pergi meninggalkan Nabi. Fantalaqah. Kata Nabi, lihat komennya. Komen ini baik, Anda boleh langsung like and subscribe. Kata Nabi, aflaha in sadaqa, ay dakhalal jannata in sadaqa. Kalau dia komitmen dengan apa yang dia katakan tadi, dia akan meniti fast track kehidupan dunia dan dijamin masuk surga di akhirat. Dia pergi. Tapi teman-teman mesti lihat, dia pilih yang paling bawah. Surga biasa itu. Dia pilih. Karena dia merasa bahwa tempat tinggal saya di padang pasir. Oke? Kalau saya mau tahajud susah, malam-malam angin datang besar. Dingin suasana, saya jaga yang pokok aja. Mau zakat juga cari, tapi mau infak, siapa yang mau diinfakin? Padang pasir.
Oke. Tapi dia bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat. Oke? Apa yang kita lakukan? Kita lihat. Ya bagaimana memaksiat di padang pasir. Sinyal susah. Oke? Mau lihat misalnya auratnya apa? Unta. Kadal gurun yang dilihat ya memang sudah terbuka. Ya tantangan minimal, ya minimal sekali maksiatnya, kriminalnya kecil. Nah, kita saat ini hadir di era yang berbeda. Era disrupsi, perkembangannya tinggi. Kata Nabi di hadis Muslim, nomor hadis 157, saya tutup dengan ini. Yushiku alla taqumas sa'atu. Nanti akan terjadi perubahan era. Sampai ke ujung kiamat nanti. Hatta yuqbadul ilmu. Yang satu, era itu akan ditandai, masa itu ditandai. Satu, para pakar itu akan mulai sedikit-sedikit menyusut sampai hilang, ya. Dan muncul orang-orang tidak jelas menjadi pakar. Matinya kepakaran, muncul orang-orang seperti pakar. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Allah itu kalau mau nyabut ilmu, tidak langsung dicabut ilmunya, walakin biqabdil ulama, yantazi'uhu biqabdil ulama. Wafat para pakarnya satu-satu. Hatta idza lam yabqa alimun, riwayat lain yubki aliman, sampai kalau sudah nggak ada pakarnya satu-satu, yang muncul yang nggak jelas. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Anehnya, ini jadi rujukan. Ada followersnya, ada subscribersnya, diikutin, ngasih petunjuk dan dilakukan. Sama, nanti dalam level kepemimpinan itu juga nanti ada orang-orang nggak jelas. Idza wusidal amru li ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau seseorang sudah tidak punya kapabilitas mendapatkan ya satu kepercayaan untuk memimpin, tak punya kapabilitas di dalamnya, rusak apa yang dia pimpin. Maka bagus tadi dibuat yayasan bening hati dan sebagainya untuk kaderisasi supaya menyambut ini dan lebih profesional ke depan. Ya, dua, saya cepat ya, tantashirul fitan, fitnahnya menyebar. Yakthirul kadzib, manipulasi banyak. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini yang mau saya katakan. Tolong garis bawah ini dengan baik ya. Ya taqarabuz zaman, tataqarabul aswaq. Masanya menjadi terasa singkat. Di hadis lain, setahun kayak sebulan, sebulan terasa seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sekilatan, dan terjadi percepatan digital sehingga pasar mudah diakses. Tanda pertamanya. Dulu manual kita berangkat pakai angkot, pakai ojek manual, sekarang klik barangnya datang. Sekarang eranya berubah Pak, Bu. Tantangan di Angkasa Pura, teman-teman Skarpura, eranya berubah. Sekarang era digital, era disrupsi, macam-macam mulai muncul. Saya saja seumur-umur belum pernah ceramah tentang garam. Tiba-tiba ada video jualan garam rukyah. Ya, dengan video tampilan seperti saya, ada AI dan sebagainya. Maka inilah tantangan yang kita hadapi saat ini. Tinggal kita hadirkan. Tapi alhamdulillah, sebelum kita akhiri, kita punya MC yang punya tanda-tanda dari Allah, ayatullah. Ya, punya CEO yang berdharma bakti, alhamdulillah, punya GM yang wicaksana, dan punya ketua yang punya pemahaman yang juga mengangkat kita dengan baik. Fahmi Aziz itu tinggi gitu ya. Dan kita punya keluarga yang baik untuk saling mendukung. Jadilah keluarga yang baik, ya saling mendukung satu dengan yang lainnya. Yuk kita berdoa dan doa kita diterima. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum natubu ilaik. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tajma'ana fi rahmatika bifadlika wa fi hubbika waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, kami mohon agar Engkau memberikan rahmat, keberkahan, kasih sayang dalam pertemuan kami di pagi menjelang siang ini. Jadikan pertemuan kami mengikat erat kekeluargaan di antara kami. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mempertemukan kami dalam keadaan yang lebih baik dibandingkan hari ini. Rabbana la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada orang-orang yang pernah berbuat salah, berbuat dosa, berkumpul di ruangan ini, jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah gugurkan dan hilangkan kesalahan-kesalahannya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah merasakan kegelisahan, mohon tenangkan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang telah mengalami kesulitan dalam tugasnya, di rumah tangganya, kehidupan sosialnya, dengan keikhlasannya ia datang untuk belajar hari ini, ringankan dan hilangkan serta angkat seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit, mohon sembuhkan penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina wahdina lila tuba ilaika taubatan nasuha wa khaffif ya Allah, khaffif hisabana yawmal qiyamati nahtadiya ilaika ya Allah birahmatik. Ya Allah, kami mohon
Berikan kami kemampuan untuk memperbaiki diri, bertobat, meniti lembaran baru kehidupan dengan lebih baik, dan menunaikan tugas dengan lebih baik, sehingga dapat meringankan hisab kami di akhirat kelak. Allahumma ya arhamar rahimin. Ati anfusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliha wa maulaha. Ya khairan nasirin, Allahumma ansurna wahfad biladana Indonesia, wa jannibna minat tafraqah, wahdi umara'ana wa ru'asa'ana liyahtadu, ya Allah, ila hidayatik, liyakhafif hisabahum yawmal qiyamah. Ya Allah, kami mohon jaga negeri ini, negeri yang kami cintai, Indonesia. Satukan kami dalam kebaikan, jauhkan kami dari perpecahan. Berikan hidayah pada para pemimpin kami untuk bersikap adil dalam kepemimpinan yang meringankan hisab mereka di akhirat. Wahdi umara'ana, wahdi ya Allah, ulama'ana, waj'alhum mukhlasin lakaddin. Dan mohon berikan petunjuk, hidayah pada para ulama kami, guru-guru kami, agar ikhlas dalam berdakwah, memberikan bimbingan yang mencerahkan, menyatukan, menjauhkan dari perpecahan. Rabbana barik ya Allah fi Sekarpura tamaman mubarakah wa yassir ya Allah li angkasapura kama yassarta ibadakas salihin wal mu'minin. Ya Allah, berikan keberkahan, kebaikan, kemuliaan pada teman-teman yang berhimpun di Sekarpura ini agar dapat menjalani tugas-tugas dengan baik. Mudahkan tugas mereka, lancarkan, sehatkan, berkahi, muliakan keluarganya, dan jadikan satu keluarga yang saling mendukung dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين والله موفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.